Bikin merinding, bendera merah putih sampai dikibarkan di klub FC Dallas. Apakah efek Martin Paes jadi WNI? Alhamdulillah, Korea Selatan bantu timnas Indonesia, pelatih Irak diganggu Korea Selatan. Pengurus Como nilai, Tom Haye tak cocok bermain di Serie A, harapan fans Indonesia sepertinya gagal terwujud. Timnas Indonesia bisa lirik pemain keturunan yang berhasil naikkan klubnya ke Liga 1 Belanda, siapakah dia? Shin Tae-yong akan berusaha segera lancar berbahasa Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jelang lawan Timnas Indonesia, Irak dapat gangguan dari Korea Selatan. Menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Irak menghadapi gangguan karena pelatih mereka, Jesus Casas, dikabarkan menjadi incaran Timnas Korea Selatan. Jesus Casas adalah salah satu kandidat pelatih Timnas Korea Selatan, bersaing dengan Senol Gunes, Jesse Marsch, dan Javier Aguirre. Namun, daftar calon pelatih berkurang karena Jesse Marsch telah ditunjuk sebagai pelatih Timnas Kanada pada Senin, 13 April 2024. Dalam waktu dekat, Jesus Casas akan memimpin Timnas Irak menghadapi Timnas Indonesia dalam pertandingan kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 6 Maret 2024. Jesus Casas berhasil membawa Irak ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah memenangkan 4 pertandingan sebelumnya, termasuk kemenangan telak 5-1 atas Timnas Indonesia dalam pertemuan pertama. Federasi Sepak Bola Korea Selatan masih mencari pelatih tetap untuk menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat setelah Piala Asia 2023. Saat ini, tim yang dijuluki Tagup Warriors itu sementara ditangani Hwang San-hong. KFA telah mencalonkan 5 pelatih sejauh ini, termasuk Jesus Casas, Senol Gunes, Jesse Marsch, dan Javier Aguirre, tulis media Arab, Mawazin. Jesus Casas adalah salah satu kandidat yang dicalonkan. Namun, keputusan untuk menerima tawaran sebagai pelatih Korea Selatan tergantung pada persetujuan Federasi Sepak Bola Irak dan persetujuan Jesus Casas terhadap tawaran dari KFA, ungkap Mawazin. Alasan Como tak mungkin rekrut Tom Haye. Perwakilan pemilik Como 1907, Nirwan Suarso, menjelaskan alasan mengapa timnya tidak akan merekrut Tom Haye untuk Liga Italia Serie A musim depan. Menurut Nirwan, Tom Haye tidak memenuhi standar yang dibutuhkan klub untuk bersaing di Serie A. Tidak mungkin kami merekrut Tom Haye. Kami sudah menilai dia, dan dia tidak memenuhi standar untuk meningkatkan performa tim. Mungkin sebagai cadangan, tapi hanya sebagai cadangan ketiga, kata Mirwan. Saat bermain di Serie B, Como 1907 sempat berencana merekrut Tom Haye, namun rencana itu tidak terwujud. Persaingan di Serie A menjadi salah satu alasan gelandang berusia 29 tahun itu tidak bergabung dengan klub yang berbasis di kota Como tersebut. Kami pernah melihat Tom Haye karena dia cocok untuk Serie B tapi untuk Serie A, kami belum yakin, jadi kami belum berani. Venezia juga akan melakukan hal serupa jika lolos ke Serie A, tentu mereka akan mencari pemain baru. Jika tidak, mereka bisa turun lagi ke Serie B, ujarnya. Selain itu, Como 1907 tidak mendatangkan Tom Haye karena posisi gelandang dengan tipe permainannya sudah penuh. Klub ini sudah memiliki 5 pemain di posisi yang biasa ditempati Haye, yaitu Alessandro Belemo, Daniel Baselli, Ben Hasinekone, Matthias Braunoder, dan Oliver Abdilgaat. Ini membuat Haye dinilai kurang cocok untuk Como. Kami masih kekurangan pemain nomor 8 dan 10 yang dinamis serta agresif. Sedangkan Tom bukan tipe pemain seperti itu, karena kami butuh permainan pressing.
Tom adalah tipe pemain quarterback dengan umpan akurat dari belakang, bukan tipe pemain pressing. Jadi, secara sistem, dia tidak sesuai dengan permainan kami, ucap Nirwan. Sebelumnya, Tom Haye dikaitkan dengan Como setelah resmi berpisah dengan SC Heerenveen. Media lokal Belanda melaporkan kemungkinan Haye merapat ke Italia karena dia ingin berkarier di luar negara kelahirannya tersebut. Jika belum ada klub Liga Eropa yang melirik Tom Haye, ia bisa bermain dengan klub Liga Indonesia dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas Liga Indonesia. Timnas Indonesia bisa lirik pemain klub Belanda yang berasal dari Jakarta dan Manado. Timnas Indonesia bisa punya amunisi tambahan di lini tengah dengan melirik salah satu gelandang keturunan Jakarta yang turut membantu klub Belanda raih juara musim ini. Seperti diketahui, Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cukup gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Teranyar jelang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Timnas Indonesia kedatangan 3 pemain keturunan baru. Mereka adalah Kelvin Verdong, Jens Raven serta kiper kelahiran Nijmegen yang kini memperkuat klub Amerika Serikat, Martin Paes. Meski sudah dapat banyak pemain naturalisasi, namun PSSI masih bisa melirik para bintang keturunan lain di Eropa untuk meningkatkan kedalaman skuad Timnas Indonesia. Salah satu nama yang mungkin bisa dilirik adalah Jayden Houtriet. Pemain berusia 22 tahun ini merupakan gelandang berdarah Jakarta, Manado yang sedang berkarier di Liga Belanda. Darah Indonesia berasal dari mama. Dia tidak lahir di Indonesia, tapi orang tua mama, opa dan oma saya, lahir di Indonesia. Opaku dari Jakarta, omaku dari Manado, ucap Jayden Houtriet dalam salah wawancaranya bersama Yusa Nugraha. Di musim ini, Jayden Houtriet memperkuat Willem II dan turut membantu klubnya menjuarai Keukenkampioen Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Total dari 38 pertandingan, Willem II berhasil mengoleksi 79 poin dan unggul 4 angka dari FC Groningen yang berada di urutan kedua. Dengan hasil tersebut, Jayden Houtriet pun dipastikan bakal tampil di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda musim depan. Berbekal usia yang masih sangat muda dan kemampuan versatil miliknya, Jayden Houtriet diprediksi bakal jadi amunisi berharga buat Timnas Indonesia. Sebagai informasi, selain posisi gelandang yang jadi posisi idealnya, Jayden Houtriet juga dapat berperan sebagai bek tengah. Lewat potensi tersebut, Jayden Houtriet bisa jadi alternatif buat tandem Tom Haye di lini tengah Timnas Indonesia atau opsi bek untuk barisan pertahanan skuad Garuda. Shin Tae-yong akan berusaha lancar bahasa Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berkomitmen untuk belajar bahasa Indonesia dengan lebih baik setelah sekitar 4,5 tahun memimpin tim Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan niatnya tersebut karena kemungkinan besar ia akan tinggal lebih lama di Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih tim Garuda akan diperpanjang hingga 2027. Perpanjangan kontrak ini dilakukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Keputusan ini diambil setelah Shin Tae-yong berhasil mencapai target dengan mencetak sejarah di Piala Asia 2023 Qatar dan Piala Asia U23 2024 Qatar tahun ini. Mohon maaf saya belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk belajar bahasa Indonesia karena saya akan tinggal lebih lama di Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam acara bersama Hyundai Motors Indonesia di Jakarta pada Selasa, 14 Mei 2024. Keterbatasan Shin Tae-yong dalam bahasa Indonesia sempat menjadi kendala komunikasi dengan para pemain. Meskipun demikian, ia selalu didampingi penerjemah, Jeng Seok-seo, dan asisten pelatihnya, Yoo Jae-hoon, untuk mengatasi masalah ini. Setelah sukses membawa timnas mencetak sejarah di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23, Shin Tae-yong kini fokus mempersiapkan tim Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Juni mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
FC Dallas benarkan sebagian bendera Indonesia dikibarkan di stadion. Direktur Komunikasi klub peserta Major League Soccer FC Dallas Michael S1MCHI Pronunciation Glory membenarkan ada sebagian bendera Indonesia yang dikibarkan di Stadion Toyota. S1MCHI Pronunciation Glory mengungkapkan mulai tahun 2024 terdapat bendera Indonesia di sebagian tribun yang dikibarkan oleh fans. Ini sepertinya berkaitan dengan keberadaan sang penjaga gawang Martin Paes. Kiper andalan FC Dallas itu kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pemain berusia 26 tahun itu bisa memperkuat timnas Indonesia jika dokumen perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI, sudah rampung. Kami memiliki sejarah menggunakan bendera merah putih di dalam stadion sebagai bentuk dukungan kepada FC Dallas. Bendera merah putih ini bisa dilihat di dekat area supporter, ucap S1MCHI Pronunciation Glory. Mulai tahun 2024, beberapa bendera merah putih yang terlihat di dalam Stadion Toyota adalah bendera Indonesia, ia melanjutkan. Sejatinya warna merah dan putih menjadi ciri khas FC Dallas sejak lama. Warna tersebut ada di dalam lambang FC Dallas selain warna biru. Meski memiliki logo klub berwarna merah, putih, dan biru, FC Dallas sering menggunakan warna merah putih sebagai jersey pertama tim. Jersey pertama FC Dallas memiliki warna merah putih sepanjang musim 2005 hingga 2013 di MLS. Kelompok supporter FC Dallas juga menggunakan bendera merah putih saat memberi dukungan, salah satunya kelompok supporter bernama El Matador. Tidak sedikit anggota El Matador, kelompok supporter FC Dallas yang memiliki darah Amerika Latin, mengibarkan bendera merah putih saat mendukung klub kesayangannya. Bendera merah putih juga banyak terlihat ketika FC Dallas mengalahkan Austin FC 2-1 pada laga Derby Texas di Stadion Toyota, Minggu 12 Mei pagi waktu Indonesia Barat.